Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ira dengan NIM 2200411. Pada video kali ini kita akan membuat struktur gedung C seperti video sebelumnya. Hanya saja kali ini kita akan dimulai dari awal dengan memilih new project, kemudian kita pilih template-nya, structural template, kemudian klik OK. Setelah itu kita tunggu terlebih dahulu sampai mengeluarkan tampilan seperti ini. Setelah itu kita ketik UR untuk mengganti unitnya di bagian length, lalu ganti menjadi cm, lalu klik OK dan OK. Setelah itu kita masuk ke level 1 dengan double klik, lalu kita close level 2 nya. Kemudian sebelum menggambar struktur, alangkah baiknya kita membuat grid terlebih dahulu. Kita bisa klik grid di sini, atau kita bisa mengetik GR pada keyboard, lalu kita buat grid secara vertikal terlebih dahulu di sini. Kemudian di sini nama gridnya masih berupa angka, kita ganti menjadi huruf kapital A. Setelah itu kita blok, lalu copy, bisa klik ini atau bisa dengan mengetik CO pada keyboard. Lalu kita buat jaraknya sejauh 360 sampai huruf H. Teman-teman bisa dilihat ya. Setelah itu kita buat dengan jarak 240 sampai huruf K. Kemudian kita kasih jarak lagi dengan sejauh 360 sampai huruf R. Kemudian setelah itu kita buat garis as horizontalnya dengan ketik GR pada keyboard, lalu kita tarik ke samping kiri. Kemudian di sini asnya masih berupa huruf, kita ganti menjadi angka 1. Kemudian kita blok, lalu kita ketik CO. Setelah itu kita CO ke atas dengan jarak 180. Kemudian kita beri jarak 510, kemudian 240, kemudian beri jarak kembali 510, dan diakhiri dengan jarak 180. Nah, setelah itu kita tinggal rapihkan aja garis gridnya sesuai kebutuhan, dan kita juga pindahkan ininya ke sebelah sini supaya lebih rapih dan terlihat. Yang ini juga kita pindahkan di sini. Yang ini juga kita pindahkan di sini, dan yang samping sini kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, itu dia cara membuat grid line. Selanjutnya kita akan mencari dimensi antar grid ini. Kita masuk ke annotate, kemudian kita klik dimension, lalu kita klik antar grid seperti ini sampai akhir. Lalu di akhir ini kita klik sembarang di sebelah sini, kemudian kita cari kembali jarak antar garis A sampai R. Kita
kita klik sembarang. Setelah itu kita akan mencari dimensi garis as horizontalnya secara vertikal seperti ini. Kemudian kita klik sembarang di akhir. Setelah itu kita cari jarak antara garis A1 sampai 6. Nah, ini dia bagaimana cara membuat dimensi. Selanjutnya kita akan membuat level. Kita masuk ke bagian tampilan is, kemudian kita sesuaikan lagi garisnya. Nah, jika teman-teman ingin memindahkan nama as ini ke bawah, kita masuk ke edit type, lalu kita klik di sini, pilih button, lalu klik apply dan oke. Selanjutnya kita simpan ke bawah juga. Setelah itu kita akan membuat level baru, dikarenakan di sini levelnya sampai 2 karena sudah default dari Revit-nya. Kita klik LL pada keyboard, lalu kita buat dari sini sampai sini, kemudian ini sampai sini, kita buat sampai level 7. Setelah itu kita rapihkan garis gridnya sesuai kebutuhan, lalu kita ganti level di sini menjadi lantai 1. Yes, lalu ke level 2 juga kita ganti menjadi lantai 2. Kemudian elevasinya juga kita ganti menjadi 385. Kemudian di level 3 kita ganti menjadi lantai 3. Yes, dan elevasinya kita ganti juga menjadi 770. Lalu pada bagian level 4 kita ganti menjadi lantai atap. Setelah itu kita ganti elevasinya menjadi 1140. Nah, kemudian di sini ada level 5, 6, dan 7. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pada gedung C itu atapnya berbeda. Jadi kita ganti di level 5 ini menjadi level atap 1. Nah, pada level atap 1 ini kita ganti elevasinya menjadi 1300. Lalu kita ganti level 6 di sini menjadi level atap 2. Kemudian elevasinya kita ganti menjadi 1720. Kemudian pada level 7 kita ganti menjadi level atap 3. Dan elevasinya kita ganti menjadi 1900. Setelah itu kita akan membuat level pondasinya di bawah lantai 1 dengan cara yang sama, yaitu ketik LL pada keyboard. Lalu kita klik di sini sampai sini. Kemudian kita ganti namanya menjadi pondasi. Selanjutnya level yang di sini kita rubah menjadi negatif 60. Nah, jika ada level yang seperti ini, kita bisa mengeditnya dengan mengklik di sini add elbow, kemudian kita bisa aturnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kemudian kita rapikan kembali gridnya. Coba kita lihat di bagian north. Nah, yang ini kita rapikan juga gridnya.
sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Atasin. Kita lihat di bagian so. Nah, itu dia bagaimana kita membuat level baru pada Revit. Oke, selanjutnya kita akan membuat kolom. Kita masuk ke table structure, kemudian kita pilih kolom. Nah, kolom pertama ini di sini ada beberapa ukuran default yang sudah disediakan oleh Revit. Dikarenakan kita akan membuat kolom jenis beton, jadi kita masuk ke concrete rectangular column. Kemudian kita edit type, lalu duplicate, dan kita ubah ukuran kolomnya sesuai yang kita inginkan. Di sini kita menggunakan kolom yang pertama itu ukuran 35/40. Lalu klik OK, dan jangan lupa juga pada bagian dimensi ini kita ubah dan lihat di previewnya akan seperti ini dengan kolom ukuran 35/45. Lalu klik apply dan OK. Nah, sebelum kita menempatkan kolom pada gridnya, perlu diketahui sebelumnya pada denah gedung C itu terlihat presisi, jadi saya akan menggambarkan sampai garis aslinya saja, kemudian kita bisa mirrorkan untuk bagian samping kolom sebelah sini. Kita letakkan di bagian B1, kemudian di sini juga kita tempatkan kolom antara perpanjangan garis vertikal dan juga horizontal sampai huruf I. Teman-teman bisa mengikutinya atau bisa lihat ya di sini. Kemudian di bagian garis I, garis horizontal angka 4 juga di sini ada. Kemudian di sini juga. Nah, setelah itu kita escape, kemudian kita buat garis bantu ke annotate, kemudian klik detail line, kemudian kita cari garis as antara huruf I dan J. Setelah itu kita klik kolomnya, kemudian klik kanan, lalu pilih select all instance, kemudian pilih visible info, kemudian kita klik di sini mirror, atau kita bisa mengetik di keyboardnya dengan huruf DM. Kemudian kita cari midpointnya atau titik tengahnya di sebelah sini, lalu kita tarik ke bawah. Dan kolomnya sudah terisi di bagian samping kanan. Kemudian di sebelah sini, kolom 2 ini di denah tuh tampaknya maju ke depan, jadi kita move, kemudian klik tengah-tengahnya dan kita ke ataskan beri jarak 150. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat kolom yang kedua dengan cara yang sama. Ke tab structure, kemudian pilih kolom, kemudian kita edit type, lalu kita duplicate, dan kita ganti namanya menjadi K2 35/35. Lalu klik OK. Nah, dimensinya juga jangan lupa kita ganti menjadi 35, lalu klik ke play. Oke. Nah, di sini kita gambar K2-nya tuh di bagian ini, kemudian di sini seperti yang kolom pertama, saya akan menggambarkan sampai garis as huruf I saja, karena kita bisa untuk memirrorkan ke samping kanannya. Setelah itu tinggal kita tempatkan di antara garis perpanjangan horizontal dan juga vertikal. Lalu di sini ada 2, di sini dan juga di sini. Kemudian di sini juga ada. Lalu di sini, kemudian di sini juga. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini juga ada.
kemudian di sini, kemudian di sini juga, kemudian di sini juga ada, kemudian di sini, lalu di sini tuh ada 3, 1, 2, 3. Kemudian setelah itu kita escape, dan kolom yang ujung sini dan ini itu agak bergeseran ke samping kiri, jadi kita bisa move, klik tengahnya, kemudian kita move sejarak 100. Nah, setelah itu kita klik kolom 2, kemudian klik kanan, lalu pilih select all instant, lalu pilih visible in view, kemudian kita ketik DN, lalu kita cari titik tengahnya di sini, kemudian ke bawah kan. Dan ya, kolom yang kedua juga sudah terisi di samping kanan. Lalu kita klik escape dan kita hapus garis bentengnya. Kita bisa lihat ketampilan 3D-nya seperti ini ya teman-teman. Terlihat belum rapi, kita bisa rapihkan kembali ke lantai 1, kemudian kita klik kolomnya, kemudian klik kanan, select all instant, visible in view. Pastikan untuk base levelnya itu di fondasi, kemudian top levelnya di sini lantai 2, kemudian klik play. Nah, ini untuk kolom yang pertama, kita ulangi pada kolom yang kedua. Klik kanan, lalu klik select all instant, lalu visible in view, kemudian kita pastikan base levelnya di fondasi dan top levelnya di level 2, lalu klik apply. Kita bisa lihat di tampilan 3D nya seperti ini ya teman-teman. Kemudian jika kita ingin melihat tampilan yang lebih jelas, kita ganti aja pada visualnya, kemudian kita pilih shaded. Nah, seperti ini. Untuk menggambar kolom di lantai 3 dan lantai atap, kita tidak perlu menggambar ulang, kita bisa membloknya, kemudian kita tekan shift agar garis gridnya tidak terbawa, kemudian kita klik copy, kemudian paste dan augment to select level ke lantai 3 dan juga lantai atap, lalu klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman. Perlu diketahui kembali untuk kolom di lantai 3 menuju lantai atap dan lantai 3 menuju lantai atap juga, untuk base offsetnya itu harus di 0. Oh iya, di bagian sini lantai 2 nya belum diganti, kita ganti terlebih dahulu. Teman-teman bisa menyesuaikannya aja ya. Yes, kita lihat di tampilan 3D nya ya. Ini ya, ini kita blok terlebih dahulu di sini aja di tampilan 3D nya. Nah, kita ininya menjadi 0, jadi 0. Kemudian untuk top levelnya lantai 3, lalu klik apply. Udah. Nah, ini udah terkoreksi. Kita ke lantai 3 yang menuju ke lantai 4. Ininya lantai 3, lalu kita pilih ininya 0, lalu ini lantai atap, lalu klik apply. Nah, seperti ini ya teman-teman, harusnya bisa diatur di bagian properties ini, bisa menyesuaikan juga. Oke, selanjutnya kita akan membuat balok struktur induknya. Kita masuk ke structural plans lantai 2, kemudian kita kembali ke structure, kemudian klik beam. Nah, di sini sudah ada beberapa ukuran default yang sudah disediakan oleh Revit. Kita akan membuat jenis beton, kemudian kita edit type, lalu kita duplicate karena ukurannya tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita ganti menjadi B1 30/50, kemudian klik OK, dan jangan lupa juga pada bagian dimensinya kita ubah juga menjadi 50.
lalu klik apply, dan ini tampilan preview untuk balok ukuran 30/50, kemudian klik OK. Setelah itu kita cari endpointnya dari kolom ke kolom, kemudian kita klik escape dan kita cari kembali endpointnya dari kolom ke kolom seperti ini ya teman-teman. Kita ulangi saja sampai dengan yang sesuai kebutuhan. Oke, kita klik lagi di sini, klik escape, kemudian klik lagi di sini. Kita fokuskan terlebih dahulu pada balok horizontal, kemudian cari filenya, kemudian ke sini, kemudian dari sini juga skip terlebih dahulu. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan suaranya agak sedikit kecil karena ini lagi di perpustakaan. Lalu ininya klik di sini, kemudian ke sini. Kalau misalkan klik escape-nya 2 kali, kita bisa ketik ulang DM pada keyboard. Maksudnya BM pada keyboard, lalu kita pastikan di sini masih pada ukuran balok yang telah kita buang. Kemudian klik di sini. Sebenarnya ini tuh bisa di mirrorkan, tapi karena sudah terlanjur jadi ya sudah, tidak apa-apa. Kita satu-satu aja ya supaya rapi. Jangan lupa untuk mengklik escape pada keyboard. Selanjutnya kita klik balok yang di sini untuk kita kopikan atau menggandakan ke bawahnya gitu ya. Kita tekan keyboard CTRL dan pilih baloknya supaya terpilih lebih dari satu. Setelah itu kita ketik CO pada keyboard, lalu kita pilih midpointnya, kita pindahkan, kita kopikan di bawah sini, kemudian di sini juga, kemudian di sini, dan juga di sini. Nah, untuk balok yang tidak diperlukan atau tidak sesuai, kita bisa masukkan di sini, ketik delete pada keyboard, lalu klik delete, atau bisa menahan keyboard CTRL supaya memilih banyak gitu, lebih dari satu, supaya lebih cepat. Lalu kita klik baloknya, kemudian kita klik delete atau menekan delete pada keyboard. Setelah itu kita melengkapi kembali untuk ukuran balok 30/50. Di sini kita klik escape terlebih dahulu, lalu kita buat lagi dari sini sampai sini seperti yang tadi ya. Harusnya yang sebelah sini tuh jangan dihapus terlebih dahulu, di sini ke sini. Nah, kemudian kita akan membuat balok vertikalnya
Kita cari endpoint-nya dari kolom ke kolom seperti ini. Cari. Nah, kalau misalkan teman-teman mengalami situasi seperti ini, kita bisa mendragnya ke bawah. Kemudian kita akan membuat kembali ketik BM, lalu dari endpoint kolom ini ke sini, kemudian klik kalau misalkan ulang, kita bisa klik kembali pada keyboard dengan mengetik huruf B dan juga M. Kemudian ini ke sini, lalu dari sini ke sini, kemudian yang ini ke sini, lalu yang ini juga kita dari sini ke sini, kemudian ini dan ini ke sini. Nah, jika ada beberapa kolom yang ukurannya sama, kita bisa men-CO saja. Kita copy lalu kita klik midpoint-nya, kemudian kita pindahkan ke samping. Kita copy ke belakang sini. Kemudian yang ini juga kita buat terlebih dahulu karena ukurannya tidak sama. Sini. Nah, setelah itu kita klik balok yang ukurannya sama untuk copy ke sampingnya dengan cara mengetik CO pada keyboard. Lalu kita tempatkan ke samping kanannya yang belum ada gitu ya. Kemudian di sini dan di sini. Kemudian di sini juga. Lalu di sini kita buat kembali karena ukurannya tidak sama. Selanjutnya ini sampai sini. Kemudian escape dari sini ke sini. Teman-teman bisa melihatnya aja ya ke video di sini. Oke. Setelah itu kita buat yang di sini. Kita lengkapi balok yang belum ada. Itu
Nah, setelah itu kita akan membuat balok di sini ke arah vertikal dengan jarak 100. Kemudian kita akan buat dari sini ke sini itu kan kita bisa udah menemukan endpointnya, kita buat detailannya terlebih dahulu ke sini, kemudian dari sini ke 100, kemudian ke sampingnya di sini. Nah, setelah itu kita klik lagi BM pada keyboard. Ini kita buat dari sini sampai sini. Setelah itu kita hapus garis boundary-nya, kemudian kita blok, lalu kita mirrorkan untuk di yang bawah dengan mengetik DM pada keyboard, lalu kita cari titik tengahnya, dan ya udah ada ya di bawah sini. Kemudian kita blok lagi yang atas dan yang bawah, kita mirrorkan untuk yang di samping kanannya. Kita cari titik tengah di antara garis ASI dan juga J, dan ya udah ada ya teman-teman. Setelah itu kita bisa lihat ketampilan 3D-nya seperti ini untuk balok di lantai 2. Kemudian untuk di lantai 3 bagaimana gitu. Untuk lantai 3 kita bisa mengkopinya dari lantai 2, kita blok, lalu kita filter, check none, kita pilih baloknya aja, kemudian apply, lalu oke, kemudian kita copy dan paste ke level 3, lalu oke. Kita bisa lihat ketampilan 3D-nya kembali di sini. Untuk lantai 3 udah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat balok di lantai 1 sama seperti tadi dengan cara ke lantai 2, kemudian kita blok, lalu kita filter, hanya memilih struktural framing atau baloknya saja, lalu klik OK. Kemudian kita copy dan paste ke lantai 1. Nah, lalu klik OK. Kita lihat ke struktural plan lantai 1. Untuk balok itu ada beberapa penempatan yang berbeda. Kita bisa menghapusnya aja di bagian sini. Kemudian di sini juga tidak ada balok. Kemudian di sini juga tidak ada. Kita klik delete pada keyboard. Nah, ini untuk balok lantai 1. Kemudian kita akan membuat balok untuk lantai atap dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian kita pilih struktur framingnya aja, lalu copy to clipboard dan paste untuk di lantai atap, lalu klik OK. Kita lihat struktural plan lantai atapnya. Nah, ini untuk balok struktural plan lantai atap. Untuk garis untuk balok secara horizontal itu tidak ada, jadi kita hapus di sini. Kemudian ini juga kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus untuk balok horizontal. Lalu kita klik delete pada keyboard. Nah, seperti ini. Kemudian untuk garis vertikalnya juga ada beberapa yang dihapus di bagian sini. Kemudian di sini juga teman-teman bisa lihat ya. Kemudian yang ini. Kita klik delete pada keyboard. Nah, ini adalah tampak atas untuk balok di lantai atap.
Selanjutnya kita bisa lihat ketampilan 3D seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat pondasi. Kita masuk ke structural plans bagian pondasi, kemudian kita klik structure, kemudian kita pilih menu isolate. Kemudian di sini ada beberapa default yang sudah disediakan oleh Revit. Dikarenakan kita pondasinya tidak sesuai, kita bisa ke load family, kemudian kita pilih Revit 2023, kemudian libraries, kemudian kita pilih English, kemudian kita pilih US, dan kita akan mencari structural foundation ini. Kemudian kita pilih MFileCAD 2 di file, kemudian klik open, dan kita tempatkan di antara kolom sini, kemudian di sini juga, kemudian di sini, kemudian juga di sini juga, kemudian di sini, dan juga di sini, kemudian juga di sini ada ya teman-teman bisa lihat aja ya. Sini. Kemudian di sini juga. Sebenarnya sama seperti kolom, bisa dimirrorkan, tapi karena sudah terlanjur jadi ya sudah, tidak apa-apa, kita ketik aja di sini. Atau kita juga bisa mengkopinya gitu ya untuk fondasi ini, tapi karena ingin rapi dan juga lebih teliti lagi, jadi saya buat secara satu-satu gitu ya. Nah, ini dia untuk penempatan fondasi pada structural plan fondasi. Kita bisa lihat ketampilan 3D seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Oh iya, tadi kan udah membuat balok strukturnya.
kita akan membuat balok anaknya gitu ya. Mohon maaf, agak lupa karena ini pretest, jadi saya seingatnya aja ya. Kita buat kembali balok ke structure, kemudian quick beam di sini. Lalu kita buat balok 2. Di sini duplicate. Lalu kita ganti namanya menjadi B2. Terus dilanjutkan dengan ukuran 20/40. Lalu klik OK. Dan jangan lupa ya untuk dimensinya juga kita ganti di sini menjadi 20 dan juga 40. Klik apply, dan ini adalah preview untuk balok ukuran 20/40. Lalu klik OK. Nah, untuk balok ini tuh di antara balok struktur ini di sini ya harusnya. Tapi dikarenakan tidak ada untuk mencari endpointnya, kita memerlukan garis bantu. Kita bisa mengetik DL pada keyboard, lalu kita buat garis bantu dari sini sampai ke sini. Kemudian kita escape, lalu kita akan membuat baloknya. Kita ketik BM pada keyboard, lalu kita cari midpointnya. Nah, di sini ya teman-teman. Lalu kita setelah itu kita hapus garis bantunya, kemudian kita copy untuk samping kanan dan kirinya. Kita cari midpointnya, kemudian ke sini, kemudian ke sini juga, kemudian ke sini juga, kemudian di sini juga ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat di atas ini. Di sini juga ada ya, di antara balok ini, di sepanjang ini. Kita menggunakan cara yang sama, yaitu membuat garis bantu terlebih dahulu. Kita ketik DL pada keyboard, lalu kita sampai atas di sini, kemudian escape, lalu kita ketik BM pada keyboard, kita cari midpointnya atau titik tengahnya. Nah, di sini kita drag sampai sini. Kemudian kita hapus untuk garis bantunya. Kita klik untuk balok 2, lalu kita ketik CO. Setelah itu kita pindahkan ke sini. Kemudian di sini juga ada. Kemudian di sini juga sampai di sini. Nah, setelah itu kita akan memirrorkan ke samping kanan dengan cara yang sama. Select all instance, kemudian visible in view, kemudian kita ketik DM pada keyboard, lalu kita cari titik tengah antara garis ASI dan juga J, kita ke bawahin. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan mengcopy di lantai 3, bisa kita lihat di 3D. Nah, untuk balok 2 itu seperti ini. Yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini kita akan kopikan di lantai 3. Kita klik baloknya, kemudian klik kanan, select instance, sedih in view, kemudian kita klik copy to clipboard, lalu paste, kemudian augment to select ke level 3, lalu klik OK. Kita lihat kembali ke tampilan 3D-nya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat plat lantainya. Kita masuk ke lantai 1, kemudian kita klik structure, kemudian kita pilih floor. Nah, di sini ada beberapa ukuran yang sudah disediakan oleh Revit, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita edit type, lalu duplicate, kita ganti menjadi plat lantai ukuran 15 cm. Lalu klik OK. Kemudian kita edit di sini, kita ganti ukuran di sini menjadi 15. Lalu OK, apply, dan OK. Setelah itu kita akan buat
plat lantai menggunakan rectangle. Kemudian kita cari midpoint-nya di ujung kiri atas dan juga ujung kanan bawah. Lakukan hal yang sama untuk samping yang di sini juga. Kemudian ke bawah kan. Kemudian yang di sini juga. Sampai ke bawah sini. Nah, setelah itu kita tinggal sempurnakan untuk yang belum tergaris. Kita bisa buat pick line di sini, kemudian kita klik di sini, kemudian ini klik, kemudian di sini juga klik, dan juga di sini klik. Setelah itu kita ketik SL pada keyboard, SL, kemudian klik. Di sini juga klik. Selanjutnya kita akan men-trim atau fillet pada AutoCAD seperti di AutoCAD. Kita ketik TR, lalu kita pilih ini dan juga ini, kemudian ini juga dan ini, kemudian yang ini dan juga ini, kemudian ini dan ini. Teman-teman bisa lihat. Kemudian yang ini dan juga ini, kemudian ini dan ini dan ini, kemudian ini dan ini. Setelah itu kita checklist pada finish edit mode, dan ini plat lantainya udah ada gitu ya. Kita bisa lihat ketampilan 3D-nya. Ini untuk plat lantai sudah terlihat. Kemudian kita akan mengcopy plat lantai pada lantai 2, 3, dan juga atap dengan cara yang sama. Kita klik plat lantainya, kemudian copy dan paste outline to select level ke lantai 2, 3, dan lantai atap. Tadi gak kesempet, kita ulang, paste outline to select level, lantai 2 udah, lantai 3, lantai atap, lalu klik OK. Kita bisa lihat ketampilan 3D-nya seperti ini ya teman-teman. Untuk lantai 1, 2, 3, 4 pada plat lantai. Selanjutnya kita akan menggambarkan tangga. Nah, untuk menggambar tangga kita masuk ke tab arsitektur, lalu kita klik style, lalu kita pilih location line-nya untuk relief, kemudian kita pilih jenis monolithic style, lalu kita akan membuat di sembarang terlebih dahulu dari sini ke bawah sebanyak 11 anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian ke sampingnya, ke atasnya juga sama 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini kan tidak sama gitu ya. Kita klik aja, lalu kita drag titik yang ini ke atas ke sini. Kemudian kita blok tangganya. Lalu kita move. Kita cari titik tengah tangganya, kemudian kita tempatkan pada titik tengah balok terluar di sini. Nah, setelah itu kita bisa finish edit mode. Nah, nanti dulu. Kemudian di sini ada peringatan bahwasannya rauan tangganya itu tidak menurun, tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Kita skip terlebih dahulu. Kita bisa lihat ketampilan 3D. Nah, untuk tampilan 3D ini tangga tidak terlihat karena seperti yang kita ketahui bahwasannya jika kita menggambar struktur maka elemen arsitekturnya tidak akan terlihat. Jadi kita bisa mengketik RH pada keyboard, lalu kita blok tangganya dan juga railingnya, ini dan juga yang
sebelah sini, lalu kita klik kanan, lalu kita unhide in view, pilih kategori. Nah, setelah itu kita matikan lampunya. Nah, ini untuk tangganya itu udah ada ya teman-teman. Nah, untuk tangga di sini kita ganti desired number-nya menjadi 23, lalu klik apply supaya pas gitu, tidak ada kelebihan. Kemudian bagaimana untuk melubangi di bagian sini gitu ya. Kita klik plat lantainya, double klik, kemudian kita lihat ke lantai 2. Kemudian di sini kita pilih rectangle. Kemudian kita cari endpoint-nya dari sini sampai sini. Setelah itu kita finish edit mode. Kita lihat ketampilan 3D dan ya ini udah dilubangi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengcopy untuk di lantai 2 ke lantai 3. Kita blok tangganya dan juga railing tangganya. Lalu kita copy ke clipboard, lalu paste outline to select level di lantai 2, lalu klik OK. Nah, ini abaikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk melubangi plat lantainya dengan cara yang sama, yaitu double klik pada plat lantai, kemudian kita cari ke lantai 3. Nah, di sini kita gambar rectangle-nya dari endpoint sini ke endpoint yang di sebelah sini. Setelah itu kita finish edit mode. Kita lihat ketampilan 3D-nya. Nah, seperti ini. Nah, untuk tangga itu di samping sebelah kanan dan samping sebelah kiri itu sama ya pada gedung C. Jadi kita bisa untuk memirrorkannya. Klik tangganya lalu kita blok bersama railingnya. Kemudian yang ini juga kita blok. Setelah itu kita mirror. Kita bisa melewati lantai 1 ataupun lantai 2. Kita ke lantai 1 aja, kalau kita ketik DM. Kemudian kita cari titik tengahnya di sini, kemudian kita ke bawah. Kita lihat ketampilan 3D-nya. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa dilihat. Untuk di sini juga plat lantainya kita lubangi terlebih dahulu dengan cara yang sama, yaitu double klik, kemudian kita cari lantai 2. Kita buat sketch rectangle, cari endpoint-nya, lalu kita finish edit mode. Kita lihat ketampilan 3D-nya seperti ini. Untuk di lantai 3 juga sama, kita double klik pada plat lantainya. Setelah itu kita lihat ke lantai 3, lalu kita buat sketch rectangle di sini. Setelah itu kita finish edit mode. Kita lihat ketampilan 3D-nya dan ya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat tangga yang di tengah sini. Kita ke lantai 1, kita akan membuat tangga yang di tengah sini. Kita masuk ke tab arsitektur, kemudian kita pilih style. Lalu kita run left ininya tetap, terus kita masih sama menggunakan monolithic style. Kemudian kita akan membuat di sini ke atas
sebanyak 11. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kita ubah jarak yang di sini menjadi 200. Nah, setelah itu kita buat tangganya, kemudian kita move. Kita cari endpoint tangga ke endpoint balok terluar. Kemudian kita akan membuat landing atau boardrest untuk tempat istirahat pada tangga. Kita masuk ke sini, kemudian kita create sketch. Kita menggunakan line saja. Kita buat dari sini, kemudian ke samping sini, kemudian ke sini, kemudian di sini, ke sini. Sebenarnya kita bisa menggunakan pick line, hanya saja di sini tuh ada perpatahan antara kolom dan juga balok. Jadi supaya rapih kita menggunakan line. Kemudian ke sini, kemudian ke sini juga, ke sini. Lalu ke sini, kemudian ke sini, lalu diakhiri sampai sini, sampai ke ujung tadi yang di awal. Lalu kita klik finish edit mode. Selanjutnya kita akan membuat tangga yang di sini dan juga di sini. Kita klik stripe, kemudian kita buat di sini sebanyak 11 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jika tidak sama gitu, kita bisa menerap yang titik ini sampai bawah sini. Kemudian kita ganti ininya menjadi 200. Setelah itu kita tinggal kita buat terlebih dahulu tampilannya, kemudian kita move dari sini ke sini, kemudian kita copy untuk bagian sisi kanan dengan mengketik CL pada keyboard, lalu ke sini. Nah, oke. Setelah itu kita finish edit. Kita ini abaikan terlebih dahulu, kita lihat ketampilan 3D-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah terlihat. Nah, di sini tuh ada tangga yang terlalu offset gitu keluar. Kita bisa mengubahnya di bagian di sini, dimension, di serial numbernya kita ganti menjadi 23, lalu klik apply. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengubangi plat lantainya dengan cara yang sama seperti tadi ya. Kita double klik pada plat lantainya. Kemudian kita lihat ke lantai 2. Kita sketch rectangle, kemudian kita cari endpointnya di sebelah sini. Kemudian kita cari endpointnya juga di sebelah sini. Setelah itu kita finish edit mode. Kita lihat ketampilan 3D-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman, untuk tangga yang di tengah. Selanjutnya kita akan mengopikannya untuk di lantai 2 ke lantai 3. Kita klik tangganya, kita klik daunnya juga dengan tetap mengklik CTRL pada keyboard. Kemudian kita copy to clipboard, lalu paste, alternate to select level ke lantai 2, lalu klik OK. Nah, kita bisa lihat ya, di sini sudah ada tangganya. Kita double klik kembali pada bagian plat lantainya. Plat lantai yang di sini kita double klik.
Setelah itu kita lihat ke lantai 3, kemudian kita bikin sketch rectangle, kita cari endpointnya di sini, kemudian sampai yang di sini. Setelah itu kita finish edit mode, kita lihat ketampilan 3D-nya, dan ya udah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menggambar tangga yang di lantai 3 untuk ke lantai atap. Kita lihat ke lantai 3, kemudian kita tab arsitektur, kemudian kita pilih style, kemudian kita ganti jenisnya di sini industrial and assembly ke atas dengan jarak segitu ya teman-teman. Kemudian kita escape, lalu kita block, kemudian kita move ininya ke sini. Nah, setelah itu kita klik finish edit mode. Kita lihat ketampilan 3D-nya seperti ini. Nah, untuk yang ini tuh kita sama seperti tadi, part lantainya kita double klik, kemudian kita lihat ke lantai atap, kemudian kita sketch rectangle-nya di sini, kemudian kita cari endpoint-nya dari sini sampai ke bawah sini. Setelah itu kita klik finish edit mode. Kita lihat ketampilan 3D-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, itu dia bagaimana kita menggambar struktur pada gedung C. Ada tangga, ada kolom, ada balok, ada fondasi, dan juga plat lantai gitu ya. Mungkin itu dia video dari saya, kurang lebihnya dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.